Hi there. Is this the final straw? Do you want to move so far away that you can brag about it? Would you rather tear out your brainstem, walk out into the middle of the nearest three-way intersection and skip rope with it, than continue living where you do now? Then move to... I hate this channel. No! No! Tentacle Acres, where happiness is just a suction cup away. Ya, selamat datang di channel aku teman-teman, channel Anissa Tutorial. Dimana di channel ini nanti kita akan membahas dasar dan tutorial dari aplikasi-aplikasi yang sering kita jumpai, seperti AutoCAD, Photoshop, Filmora, KineMaster, PixArt, Lightroom, Resin, dan lain-lain. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya, sesuai judul dari video ini dan thumbnail dari video ini, kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar dari aplikasi AutoCAD, mulai dari tampilan kerja dari AutoCAD, menu bar, serta toolbarnya. Dimana nanti kita juga akan membahas tools tersebut satu persatu di video kali ini. Oke, marilah kita mulai. Let's go! A few moments later. Baiklah, ini adalah tampilan Windows dari PC saya. Bisa kita lihat di sini saya telah memiliki aplikasi AutoCAD 2007. Nah, jadi teman-teman kalau ingin menginstal aplikasi tersebut, saya sudah siapkan di Google Drive. Nah, ini dia. Link Google Drive ini sudah saya cantumkan di deskripsi di bawah. Jadi kalau misalnya teman ingin memiliki aplikasi tersebut dan ingin menginstal aplikasi ini, teman-teman bisa cek di deskripsi di bawah. Semisal teman-teman memiliki kesusahan dalam penginstalan aplikasi ini, teman-teman bisa isi di komentar yang menyatakan kalau misalnya teman-teman itu ingin dibuatkan video mengenai penginstalan AutoCAD 2007, atau teman-teman bisa tanya-tanya di kolom komentar, nanti saya akan baca dan saya akan bantu teman-teman untuk menginstal AutoCAD tersebut. Baiklah, kita akan buka langsung aplikasinya. Nah, bisa teman-teman lihat di layar bahwasanya ini adalah tampilan kerja dari AutoCAD. Pada AutoCAD itu kita harus tahu dua hal. Yang pertama yaitu menu bar serta tools bar-nya. Di menu bar ini ada File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Draw, Dimension, Modify, Windows, dan Help. Serta di tools bar-nya ada seperti Line, Construction Line, Polyline, dan Polygon, serta sebagainya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas fungsi satu persatu dari toolbar ini. Nah, kita bisa lihat di layar kerja dari AutoCAD ini masih berbentuk 2D. Nah, kita bisa ubah menjadi 3D. Gimana caranya? Yaitu dengan cara kita bisa lihat di view, lalu bisa dilihat di 3D views. Di sini ada isometric. Nah, di sini kita akan ambil contoh satu. Nah, ini adalah objek 3D di tampilan kerja dari AutoCAD yang 3D juga. Tapi pada video kali ini kita akan membahas yang 2D aja. Jadi kita akan ubah ke 2D lagi. Nah, tampilan kerja AutoCAD telah menjadi 2D kembali. Nah, baiklah, kita akan bahas satu persatu tools yang ada pada AutoCAD. Yang pertama ada Line.
line ini apa? Line ini adalah instruksi untuk membuat garis lurus. Nah, di sini juga kita bisa menentukan seberapa panjang yang kita inginkan. Misalnya kita pengen garisnya 5 cm. Nah, kita bisa ketikkan di kolom di bawah ini. Kita langsung ketik aja angka 5, lalu enter. Jadi kita dapatkan hasil line yang memiliki panjang 5 cm. Nah, kita bisa menggunakan tools ini dengan 3 cara. Yang pertama tadi kita langsung tekan aja toolsnya di sini, line, lalu kita arahkan ke lempar kerja AutoCAD. Nah, cara kedua yaitu dengan menggunakan tombol di keyboard. Kita bisa ketikkan L di kolom di bawah ini, nanti akan keluar. Kita ketikkan aja L, lalu enter. Nah, kita bisa klik di layar kerja AutoCAD, lalu tekan lagi, baru escape. Nah, dan cara ketiga yaitu dengan cara kita bisa lihat di menu bar draw, lalu kita akan tekan ini line. Nah, lalu kita tekan di layar kerja AutoCAD, tekan lagi, udah. Jadi tadi ada 3 cara untuk menggunakan tool ini. Yang pertama tadi bisa tekan langsung di tools barnya. Cara kedua bisa kita langsung menggunakan tombol di keyboard, langsung ketikkan saja misalnya yang lain itu kodenya dengan mengetik L, lalu enter. Dan yang ketiga ada di menu bar, kita bisa cari toolsnya. Nah, ini ada line. Tools yang kedua namanya polyline. Polyline ini apa? Polyline ini adalah instruksi untuk membuat garis yang menyatu. Nah, sama halnya seperti line tadi. Cara menggunakan polyline ini ada 3 cara. Yang pertama bisa langsung di tools bar-nya, kita lihat di sini, tekan, lalu bisa tekan di layar kerja AutoCAD. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan tombol di keyboard. Kita langsung ketikkan saja, kalau misalnya polyline itu kodenya dengan mengetikkan huruf P dan L, lalu enter. Bisa langsung kita gunakan di lembar kerja AutoCAD. Nah, cara ketiga yaitu bisa kita lihat di menu bar draw. Di sini ada, kita cari aja tools yang namanya polyline, lalu bisa kita gunakan di lembar kerja AutoCAD. Nah, apa yang membedakan line dengan polyline? Kalau polyline itu kita membuat garis secara terus-menerus, tetapi tidak menjadi kesatuan. Beda dengan polyline. Kalau polyline itu kita membuat garis secara terus-menerus, nah, yang nantinya akan menjadi satu kesatuan. Contohnya, nah ini line. Nah, kita lihat di sini kalau misalnya di line itu garis yang ini hanya ini aja.
Nah, ini juga dia sendiri, ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Nah, beda kalau misalnya kita menggunakan polyline. Kalau misalnya kita menggunakan polyline itu, kita akan membuat garis secara terus-menerus, tapi hasilnya kita akan mendapatkan hasil garis yang menjadi satu kesatuan. Nah, jadi setelah kita ngeklik yang ini, nah, jadi akan menjadi satu kesatuan dari awal sampai akhir. Beda dengan line yang hanya satu-satu. Nah, baiklah, kita akan lanjut membahas mengenai tools yang namanya polygon. Nah, polygon itu apa? Polygon itu adalah instruksi untuk membuat garis banyak pelaturan, semisal segi 5, segi 6, segi 7, segi 8. Nah, gimana cara menggunakan tools ini? Yaitu dengan cara menekan tools itu di tools bar, lalu di kolom ini kita bisa ketikkan kita ingin segi berapa, misalnya segi 6, lalu enter. Di sini kita bisa tekan 6 lagi. Nah, di sini kita bisa enter lagi, lalu kita tentukan radius, misalnya radiusnya itu 5. Nah, ini adalah hasil dari tools polygon. Nah, misalnya kita juga ingin segi 8, kita ulangi lagi, kita tekan toolsnya polygon, lalu kita ketikkan di bawah ini dengan mengetikkan angka 8, lalu enter, lalu di sini kita ketikkan 8 lagi, lalu di sini kita enter lagi, di sini kita pilih radiusnya misalnya sekitar 2 aja. Apa radius itu pada polygon? Nah, radius itu adalah jarak antara titik pusat yang tengah ini ke titik tepi, misalnya seperti jari-jari pada lingkaran. Nah, itulah radius pada polygon. Terus yang keempat adalah rectangle. Rectangle ini apa? Rectangle ini adalah instruksi untuk membuat garis segi 4. Nah, di sini kita juga bisa menentukan berapa panjang yang kita inginkan. Misalnya kita ingin panjangnya 40 kali 20. Nah, jadi bisa kita tekan lagi tools rectangle, lalu arahin ke layar kerja AutoCAD, tekan. Nah, di kolom ini kita bisa ketikkan Shift Add. Nah, kita bisa inginkan 40. Nah, setelah itu ini adalah panjangnya 40. Kalau kita akan beri spasi dengan cara meletakkan koma di antara panjang dengan lebar. Jadi 40, 30, lalu enter. Yang kelima ada namanya arch. Arch ini adalah instruksi untuk membuat garis melengkung.
Yang keenam ada namanya circle. Circle ini adalah instruksi untuk membuat garis lingkaran. Di sini juga kita bisa menentukan seberapa jari-jari yang kita inginkan. Misalnya kita ingin lingkaran yang dengan jari-jari 10. Jadi bisa kita ketikkan di bawah ini angka 10. Kita akan dapat hasil lingkaran dengan diameter 20 dan jari-jarinya 10. Tools yang akan kita bahas terakhir adalah tools copy. Tools copy ini adalah instruksi untuk mengcopy atau menyalin objek agar menjadi banyak sesuai dengan yang kita inginkan. Sebenarnya masih banyak tools yang bisa kita bahas, tapi sisanya mungkin akan kita bahas di video berikutnya. Nah, contohnya misalnya kita bikin segi 4. Lalu kita akan copy segi 4 ini menjadi banyak dengan cara menekan tools copy, lalu tekan objek yang ingin kita copy, lalu tekan enter, cari titik tumpuan misalnya di sini, lalu copy. Nah, di sini kita memiliki beberapa segi 4 dengan panjang dan lebar yang sama dengan segi 4 dan sebelumnya. Atau contoh lain, misalnya kita ingin bikin lingkaran. Kita ingin mengcopy lingkaran ini dengan cara yang tadi. Kita memilih tools copy di toolbar, lalu pilih objek, tekan enter, cari titik tumpuan, lalu copy. Nah, jadi kita memiliki beberapa lingkaran dengan diameter yang sama dengan lingkaran yang pertama. Baiklah, sekian dari saya mengenai dasar-dasar AutoCAD 2007 ini. Mungkin mengenai tools yang belum kita bahas akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Jadi sekian dari saya. Saya amat sangat perlu pesan, kritik ataupun saran dari teman-teman semua yang menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon bantuannya mengirimkan pesan, kritik atau saran di kolom komentar agar saya kedepannya bisa membuat video lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa.